Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Bertemu lagi di dalam sapaan pastoral. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Untuk kesempatan baru, untuk hidup baru yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Tuhan, kami hari ini berdoa untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini. Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati, sehingga kami beroleh kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, firman Tuhan hari ini terambil dalam Matius 7 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mengapa selumbar di mata orang lain lebih terlihat daripada balok di mata sendiri? Hal ini adalah sindiran Yesus terhadap orang yang munafik, yang melihat dengan mudah kesalahan orang lain, tetapi tidak dapat melihat kesalahan sendiri. Di dalam teks yang kita baca, mungkin kita bertanya, siapa sih orang munafik di sini? Orang munafik di sini adalah orang yang mengetahui hukum dan ketetapan Allah dan melihat pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, tetapi tidak melihat pelanggaran yang dibuatnya sendiri. Alhasil, dia akan menghakimi orang lain dan memposisikan dirinya sebagai orang yang benar. Orang munafik dalam teks ini kita dapat melihat bahwa mereka menghakimi persoalan kecil yang dilakukan oleh orang lain. Padahal kesalahan besar telah mereka lakukan. Dia lebih dapat melihat pelanggaran kecil yang dilakukan orang lain daripada pelanggaran yang besar yang dia buat. Kalau kita melihat dalam pembacaan Injil, sering sekali kita menemukan kemunafikan ini Yesus kritisi dari para ahli Taurat, orang Farisi yang sering sekali mengkritisi bagaimana seseorang itu salah, itu melakukan kesalahan, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka juga melakukan kesalahan. Mereka juga berbagian dari dosa tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari semua, bagaimana kalau setiap kita diperhadapkan dengan hal ini? Kita yang dengan mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi kita dengan gampang yang melihat bahwa diri kita tidak bersalah. Kita dapat melihat bahwa firman Tuhan merupakan pedang bermata dua, yang harusnya firman tersebut kena dengan diri kita dan kena kepada orang lain, Bapak Ibu saudara-saudari. Lalu bagaimana kalau firman Tuhan tersebut yang kita baca, yang kita renungkan, ternyata kita bagikan ke orang lain? Apakah konteksnya adalah menghakimi? Ingat Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa memang pemberitaan firman Tuhan merupakan amanat agung. Tapi ingatlah, hal tersebut bukan dilakukan untuk penghakiman, tapi untuk pemberitaan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, tanamkan diri kita bahwa lebih mudah untuk melihat kesalahan kita sendiri daripada orang lain. Mari kita lihat
bahwa bukan hanya pribadi orang lain yang salah, tapi kita juga setiap pribadi yang bersalah dan Tuhan ampuni dan Tuhan kasihi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ajar kami Tuhan untuk melihat setiap kami Tuhan dengan setiap pelanggaran dan dosa kami Tuhan. Jangan biarkan kami dengan mudah melihat dosa dan pelanggaran orang lain Tuhan, tapi tidak dapat melihat dosa dan pelanggaran kami sendiri Tuhan. Jangan biarkan kami ke dalam kemunafikan Tuhan, tapi Engkau buat kami seturut dengan perintah-Mu, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hari kami pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau yang sertai, Engkau yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menikmati hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.